Sahabat penyiaran, hari ini Bincang Penyiaran masih hadir untuk ngobrol tentang begitu banyak yang bisa kita dapatkan dari dua sosok istimewa. Tadi pertama saya sudah ngobrol dengan Ketua KPID Jawa Barat, Bapak Dr. Adiana Slamet atau Kang Adi yang sudah. Dan sekarang giliran saya ngobrol dengan sosok yang juga sangat istimewa. Beliau adalah Ketua Pengurus Daerah PR SSNI Jawa Barat, yaitu Bapak Yusuf Siregar atau biasa dipanggil Bang Yopi. Bang Yopi, sekarang ini tantangan radio sudah semakin berat sekali. Tetapi tentu bukan saya katakan berat, tapi saya ganti dengan kalimat penuh tantangan. Menghadapinya seperti apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sosok PRSSNI, punya sosok lembaga komisioner, komisioner yang terus membimbing keberadaan PRSSNI dalam melaksanakan lembaga penyiarannya dengan baik. PRSSNI mengajak atau bekerja sama dengan seluruh anggotanya untuk hal tersebut. Betul. Karena seperti kita ketahui di media-media yang ada di medsos, itu banyak hal-hal yang berita-berita yang susah dicerna. Oh, betul. Di mana berita-berita itu bisa membawa hanyut beberapa golongan yang katakanlah mungkin kurang menangkap berita-berita dari yang lain, tidak ada kompetitor mereka untuk menangkap itu hanya dari satu sisi aja. Nah, PRSSNI berusaha dengan seluruh anggotanya mengarahkan bahwa pola siaran kita adalah pola siaran yang menyehatkan pola pikir masyarakat, di mana juga Pemprov menganjurkan agar bisa menetralisir berita-berita yang bisa membawa hanyut sesuatu yang seperti banjir bandang gitu, yang tidak diduga-duga atau blang. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Nah, oleh karenanya 110 anggota kita, alhamdulillah selalu mendapatkan penyegaran-penyegaran yang dilaksanakan oleh lembaga komisioner kita, di mana kita dikontrol dari seluruh sisi konten-konten siaran kita, sehingga teman-teman kita mengerti bagaimana bersiaran dengan baik, bagaimana bisa mendidik masyarakat kita Jawa Barat ini dengan baik, supaya menghasilkan masyarakat yang baik. Tidak ada rusuh-rusuh di Jawa Barat, tidak ada gesekan-gesekan di Jawa Barat. Itu kuncinya yang dipegang oleh PRSSNI Jawa Barat. Nah, kalau sebagai sebuah organisasi untuk bisa menggerakkan anggotanya supaya bisa bekerja sama gitu dengan pemerintah supaya bisa menciptakan penyiaran yang baik gitu, yang sehat, gimana Pak? Tetap pengurus daerah sebagai wadah asosiasi menjembatani itu. Gitu loh. Anggota itu akan sangat biasa seperti begini. Contohnya, pemain bola itu akan patuh pada wasit. Betul. Ya kan? Banget. Nah, ibaratnya kalau pengurus daerah itu wasit, gitu. Harus bijak kan, wasit nggak boleh berat sebelah. Jadi kami berusaha menggandeng seluruh anggota untuk mau bersama-sama atau menciptakan, menjalankan sesuatu yang berguna untuk semua, berguna untuk masyarakat. Sangat amat sensitif ini, tapi itu yang selalu kami waspadai. Pak Adi, ini 110 itu kekuatan yang luar biasa loh. Ya, ini saya jadi ingat dulu ya, Bung Karno, Bang Yopi gitu ya. Itu untuk coba menggaungkan sesuatu gitu, itu kan lewat radio ya. Jadi diputar gitu apa segala macam ya. Dan 110 radio ini saya pikir yang tersebar di 27 kabupaten kota ini bukan sesuatu barang yang remeh temeh ya. Potensinya besar ini. Potensinya besar, kekuatannya besar gitu ya. Apalagi misalkan
radio ini itu punya segmentasi tersendiri, punya pendengar tersendiri, kan gitu ya. Nah sehingga saya ikut bersyukur ya, bergembira gitu ya hari ini bisa duduk bareng dengan Bang Yopi di studio digital PRSSNI PD Jawa Barat ini, coba menyuarakan itu semua. Kang Gilang, kami diamanati oleh Pak Gubernur ya. Kami masih ingat betul 4 Desember 2020 kami dilantik gitu ya di Gedung Pakuan, bahwa kami ini diamanati yang pertama itu no data no policy. No data no policy. Kan gitu ya. Tidak ada data, tidak ada kebijakan, tidak ada data, kita tidak bisa apa-apa. Maka kami melakukan program-program itu berdasarkan riset. Apa yang kemudian kami lakukan itu berdasarkan riset. Yang kedua, kami ditantang bahwa bagaimana caranya KPID ini mendorong lembaga penyiaran itu inovatif, kan gitu ya. Lembaga penyiaran ini kreatif, memberikan informasi yang baik, mendidik, kan gitu ya. Dan satu lagi, Kang Gilang, kami harus coba mendorong bahwa bagaimana anak-anak muda ini membuat sebagai konten-konten kreator yang menjadi inspirasi. Betul. Kan kayak gitu ya. Nah, radio gitu ya, selama ini gitu ya, tadi yang saya bilang itu saya mengutip data dari Universitas Islam Bandung yang bekerja sama dengan PRSSNI gitu ya. Segmentasi radio ternyata gitu ya masih didominasi oleh anak-anak mahasiswa. Betul. Pendengarnya anak muda. Ya. Nah, artinya bahwa kalau kita bicara misalkan ya pada konsep Lemhanas ya, Kang Gilang gitu ya, bahwa Indonesia Emas ya, Indonesia Emas gitu ya. Kita lagi menuju atau sedang mengalami bonus demografi. Oh iya, betul. Kan gitu ya. Hampir 300 juta jiwa warga negara Indonesia gitu. Itu 60%-nya itu adalah anak-anak muda. Betul. Pun sama di Jawa Barat juga. Jadi 39 juta jiwa. Itu kalau kita mau pukul rata 60%-nya itu adalah anak-anak muda. Wah, betul ya. Ya kan? Sekitar 30%-an gitu ya. Betul. Jadi artinya apa? Bahwa radio gitu ya, yang kemudian dalam naungan pengurus daerah PRSSNI Jawa Barat ini gitu, itu mempunyai andil ya, paling tidak untuk membangun karakter. Kan gitu ya. Betul. Di tengah kepungan imperialisme kebudayaan, kan gitu ya, kalau kita ngomongin imperialisme kebudayaan gitu ya, yang hari ini semakin marak gitu. Nah, maka kami berharap betul gitu ya, bahwa kawan-kawan yang tergabung dalam PRSSNI pengurus daerah Jawa Barat itu sama-sama membangun karakter itu. Membangun karakternya ya. Iya, membangun karakter anak-anak muda di Jawa Barat untuk pendengarnya. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Kayaknya kita mesti sering deh kita ketemu ngobrol gini ya, supaya didengar banyak orang gitu. Bang Yopi, obrolan kita ini tidak ada batas radius kilometernya karena kekuatan pemancar terestrial kita, tapi bisa didengarkan di seluruh dunia gitu. Pesan untuk pendengar, pesan untuk pengelola radio, dan pesan untuk pengiklan Bang Yopi sebagai ketua dari 110 stasiun radio yang ada di Jawa Barat. Mulai dari kepada pengelola radio, apa pesannya? Kelola radio kita dengan baik. Jadikanlah radio kita itu kepercayaan dari masyarakat, pemerintah, untuk bangsa, negara, dan tanah air kita sendiri. Untuk pendengar, jadilah pendengar yang baik juga. Tetaplah dengar radio, karena radio itu tidak pernah akan hangus dari muka bumi ini. Mantap. Pengiklan. Percayalah kepada radio, karena radio akan menyampaikan pesan-pesan itu kepada masyarakat. Mantap. Kang Adi, Anda ketua pemimpin dari seluruh perusahaan media. 437, Bang. My God. 437 lembaga penyiaran. 437. 70%-nya itu adalah radio. Wih, mantap. Kalau gitu pesan untuk semua penonton, pendengar, silakan. Ya, yang pertama untuk pemirsa ya. Lembaga penyiaran, jadilah penonton pendengar yang cerdas.
mampu untuk memilih tontonan, apa yang didengar dan apa yang ditonton. Beranilah untuk mengadukan lembaga penyiaran yang kemudian keluar dari relnya, keluar dari regulasi. Nah, untuk kita semua ya, mumpung ada Bang Yopi gitu ya, institusi atau lembaga manapun tidak mungkin besar tanpa kolaborasi. Betul. Maka KPID Provinsi Jawa Barat gitu ya memohon kepada khususnya kepada PRSSNI gitu ya, PD Jawa Barat, mari kita bergandengan tangan untuk membangun penyiaran yang baik, penyiaran yang sehat di Jawa Barat ini, sehingga peran serta ya kita semua masalah-masalah penyiaran ini bisa untuk menjadi poin penting dalam pembangunan di Jawa Barat. Kang Gilang. Ini yang kita tunggu. Amin. Bang Yopi panjang umur, sehat selalu. Amin. Sukses untuk semua kegiatannya. Kang Adi juga begitu. Panjang umur, sehat selalu, berkah untuk semua posisi yang sekarang dipegang sama Kang Adi. Oke, untuk sahabat penyiaran, terima kasih untuk obrolan yang sudah didengarkan, disimak pada hari ini. Baru saja tuntas bincang penyiaran bersama dua sosok istimewa, Dr. Adiana Slamet atau Kang Adi, Ketua KPID Jawa Barat, dan Bapak Yusuf Siregar, beliau adalah Ketua Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Barat. Kita berjumpa kembali di Bincang Penyiaran di lain waktu. Sampai jumpa.